Budidaya Online, Bab ke-42. Setelah memasuki kota, Yuan berkata kepada Luoling, para penjaga menyebutkan bahwa penguasa kota ini saat ini dalam situasi bermasalah. Apa yang mengganggunya? Dan bagaimana kita bisa membantunya? Yah, seperti ini, Taois Yuan. Beberapa hari yang lalu, beberapa petualang bodoh pergi ke gunung untuk berburu. Dan dia secara tidak sengaja membunuh anak Tuan Gunung. Ini sangat membuat marah Tuan Gunung, yang segera menyalahkan kota kami dan bersumpah untuk mengirim pasukan monster untuk segera menginjak-injak kami. Tuan Gunung, apakah itu orang atau? Yuan mengangkat alisnya. Penguasa gunung adalah binatang buas yang menakutkan di tingkat kelima alam prajurit roh. Dan itu adalah semacam penjaga gunung Pang yang berada tepat di samping kota Pang kita. Jika menyerang kota kita, hanya ayahku yang juga berada di alam spirit warrior level kelima yang bisa melawannya. Tapi kemudian dia tidak akan bisa melindungi kota dari monster lain. Dan kami saat ini kekurangan tenaga dengan sekitar 50 penjaga dengan sebagian besar dari mereka berada di level spirit apprentice. Luoling menjelaskan situasinya kepadanya. Inilah sebabnya kami mencari bantuan apapun yang bisa kami dapatkan. Jika Taois Yuan bersedia meminjamkan kekuatan Anda kepada kami, itu pasti akan banyak membantu kami. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan upaya apapun untuk membayar Anda sesudahnya. Luoling berkata kepadanya dengan kepala menunduk. Karena kota ini membutuhkan bantuan dan ancaman terkuat hanya pada level kelima dari alam spirit warrior. Tidak ada alasan mengapa saya menolak untuk memberikan bantuan saya. Yuan mengangguk. Sekarang dia berada di level keempat dari spirit warrior realm. Dia seharusnya tidak memiliki masalah melawan bahkan spirit warrior level ke-7. Apalagi spirit warrior di level kelima. Terima kasih banyak, Taois Yuan. Ayahku pasti akan senang mendengarnya nanti. Luoling membungkuk padanya lagi sebelum mereka melanjutkan berjalan. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah bangunan besar yang terletak di tengah kota. Selamat datang di rumah sederhana keluargaku, Luoling berkata kepadanya ketika mereka berada di gerbang depan. Yuan menatap gedung yang didekorasi dengan mata terbelalak. Bagaimana tempat seperti itu dapat digambarkan sebagai rendah hati. Selamat datang kembali, Nona muda. Selamat datang di Lord's Manor, tamu-tamu yang terhormat. Para penjaga di dekat gerbang menyambut mereka ketika mereka mendekat. Di mana ayahku? Dia bertanya kepada mereka. Lord Luo seharusnya sudah selesai dengan tamu-tamu lain saat kita berbicara. Oh, tamu yang terhormat, kamu akhirnya di sini. Petik 2. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian resmi mewah tiba-tiba berlari keluar dari gedung di tengah hukuman penjaga. Selamat datang di rumah saya yang sederhana, para tamu yang terhormat. Para penjaga telah memberitahu saya tentang kehadiran Anda. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk mendengarkan permintaan kami meskipun Anda sendiri sangat sibuk. Lord Luo mengulurkan tangannya ke Yuan untuk berjabat tangan. Jangan khawatir tentang itu. Lagi pula, kami sebenarnya tidak terlalu sibuk. Yuan berkata sambil menerima jabat tangan Lord Luo. Tolong, mari kita lanjutkan berbicara di dalam. Lord Luo kemudian membawa mereka ke ruang tamu yang besar dan berkata kepada Luoling, bawakan kami teh terbaik kami, dan bawa dua lainnya ke sini saat Anda melakukannya. Ya, ayah, Luoling mengangguk. Permisi sebentar, Taois Yuan. Dia berkata kepadanya sebelum meninggalkan ruangan. Para tamu yang terhormat, sekali lagi, izinkan saya mengucapkan terima kasih telah datang ke sini. Lord Luo berkata kepada mereka beberapa saat kemudian. Panggil saja saya Taois Yuan. Dan saya telah mendengar segala sesuatu tentang situasi Anda dari Luoling, kata Yuan kepadanya. Kamu butuh bantuan untuk mempertahankan kota, kan? Itu benar, Taois Yuan. Kedengarannya memalukan. Karena hanya seorang prajurit roh tingkat kelima, saya tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mempertahankan kota dalam situasi yang mengerikan ini. Kami biasanya tidak perlu khawatir tentang binatang buas di dalam Gunung Pang karena perjanjian damai antara kota dan Tuan Gunung. Tetapi karena apa yang terjadi dengan anak Tuan Gunung, perjanjian itu dilanggar. Kami bahkan telah mencoba membawa pelaku langsung ke Tuan Gunung, berharap setidaknya itu akan menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah di kota. Tetapi sayangnya, Tuan Gunung terlalu marah untuk peduli.
Lord Luo berbicara dengan suara mendesah. Daois Yuan, kota dan saya akan selamanya berterima kasih bahkan jika Anda dapat membantu kami merawat monster yang lebih lemah. Karena orang-orang di kota yang paling saya khawatirkan. Dan saya akan menangani Tuan Gunung sendiri. Petik 2. Anda telah menerima quest. Quest, melindungi kota Pang. Kesulitan, mudah. Deskripsi misi. Pertahankan kota Pang dari serangan penguasa gunung. Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, kami akan membantumu mempertahankan kota." Terima kasih banyak, Taois Yuan. Beberapa saat kemudian, Luoling kembali ke kamar dengan Teko dan 2 cangkir bersama dengan 2 orang lain yang tampaknya seumuran dengan Yuan. Biarkan saya memperkenalkan Anda kepada anak-anak saya yang lain, Taois Yuan. Lord Luo menunjuk pemuda tampan itu dan berkata, "Ini adalah putra sulungku Luo Ming, yang berusia 20 tahun dan berada di level pertama Spirit Warrior." "Halo, rekan Taois," Luo Ming mengangguk padanya. Lord Luo kemudian pindah ke wanita muda cantik di sampingnya dan berkata, "Ini adalah anak bungsu saya, Luo Li, yang pada usia yang sama dengan Taois Yuan dan pada puncak tingkat magang roh. Senang bertemu seseorang yang berbakat dan tampan seperti Taois Yuan." Dia memberinya busur anggun dengan warna di pipinya sedikit kemerahan. "Tampan," Yuan mengangkat alisnya. "Ini adalah pertama kalinya ada orang yang memujinya karena tampan. Sekarang saya memikirkannya. Saya tidak tahu seperti apa penampilan saya dalam game ini." Yuan tiba-tiba menyadari hal ini. Karena dia tidak pernah benar-benar peduli dengan penampilannya sendiri. Oleh karena itu mengapa dia tidak memikirkannya sampai sekarang. Bersambung.